Oh, oke, baik, Pak. Iya, terima kasih banyak ya, Pak. Nak Tobi udah pulang. Gimana? Kamu setuju kan sama saran dari Ibu? Nah, masa masih belum sih? Ayolah, pilih jurusan itu yang realistis aja. Contohnya kayak IT. IT itu kerjanya jelas, gajinya gede. Kalau kamu masih mau pilih psikolog, lulus mau jadi apa, Tobi? Bu, gini ya Bu ya. Minat aku dari awal itu gak ada IT sama sekali, Bu. Minat aku tuh di psikologi, passion aku tuh di psikologi, Bu. Jadi yang buat aku bahagia buat jalanin kuliah nanti ya psikologi, bukan IT. Tobi, dengerin Ibu. Nah, bahagia itu bakalan muncul dengan seiringnya waktu. Kamu nggak perlu capek-capek. Jadi gini aja deh, kita bahas ini, finalnya nanti lagi. Tunggu kamu kepala dingin biar bisa nerima saran dari Ibu. Enggak, Bu. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Ini pendaftaran SNBP aja minggu depan, Bu. Enggak ada waktu lagi buat mikir. Tapi gini aja deh, gimana kalau misalnya sekarang kamu ikut dan temenin Ibu aja ke rumah Tante Mega? Ya siapa tahu Tante Mega bisa kasih saran ke kamu. Dan tapi Ibu yakin kok Tante Mega bakal lebih setuju sama Ibu, karena Ibu dan Tante Mega juga pernah SMA kayak kamu. Yaudah gini aja, sekarang kamu siap-siap aja, nanti kita langsung berangkat. Kita pastinya mencari makna dari eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati, yang jelas berbeda dengan hedonia atau kesenangan sesaat. Konsep filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles ini memandang eudaimonia sebagai hasil hidup berbudi dan selaras dengan tujuan manusia. Oleh karena itu, bahagia sejati lahir dari kedalaman, bukan dari kenikmatan yang cepat berlalu. Kebahagiaan sejati adalah hal yang diinginkan oleh setiap orang. Menurut Ibu milenial, eudaimonia merupakan tindakan berkelanjutan dan kontribusinya melalui tanggung jawab. Sedangkan menurut Gen Z, eudaimonia merupakan kebebasan memilih jalur hidupnya sesuai mental wellness-nya. Assalamualaikum, Bu Mega. Tobi, jangan HP. Senyum. Assalamualaikum, Bu Mega. Iya, sebentar. Hey, Bu Lali. Silakan masuk, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Loli, gimana lagi? Tapi sekarang sekolahnya udah kelas berapa nih? Kalau aku sih sekarang udah kelas 12 nih, Tante. Bentar lagi sih rencana mau lanjut kuliah aja. Emang jurusan apa? Kalau jurusan sih aku maunya sih psikologi ya, karena menurut aku tuh psikologi aku banget sebenarnya. Cuma nggak tahu nih si ibu tuh katanya kurang setuju, nggak tahu deh kenapa nggak setuju ya. Sebenarnya ya Bu, saya sebagai orang tua cuma khawatir sama anak saya. Saya tuh udah nge-planning anak saya masuk jurusan IT. Ya sekarang semuanya serba digital. Kalau nanti ke depannya udah pasti nggak sih jurusan IT bakal dibutuhin? Iya sih. Bu, tapi minat aku tuh nggak di IT. Pasti versus passion. Siapa yang akan menang? Mari kita simak dari pembicaraan ibu dan anak hanya di Eudaimonia di meja makan. Halo Sobat Eudaimonia, selamat datang di podcast kesayangan kita semua yang ceria dan juga hangat ini. Ibu pilih, pasti anak pilih passion. Betul banget nih Anggun. Abis ini kita bakal simak drama yang seru banget. Dramanya yaitu di meja makan antara Ibu Loli dan Tobi. Kita bakal bedah sama-sama nih teman-teman, sejatinya apa sih eudaimonia menurut kacamata dari kedua anak dan ibu ini? Kacamata. Yap,
Betul banget. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tindakan bajik atau hidup benar. Tindakan apa sih yang dianggap paling benar dan paling membuktikan cinta pada diri sendiri dan juga keluarga? Oke, kayaknya kita bakal mulai dari POV Ibu Loli dulu kali ya. Ibu Loli, kita nih penasaran, menurut Ibu sendiri tindakan bajik itu apa sih? Mengingat topik kita hari ini akan lebih mendalam ya. Jadi kita kepo nih dari pandangan Ibu sendiri itu kayak gimana ya? Oke, kalau menurut saya dan sepahaman saya, intinya kalau kehidupan bajik itu lebih ke kehidupan yang memang kita yakini benar gitu ya. Mungkin kalau misalnya bisa diambil contoh dari keyakinan yang kita anggap benar ini, misalnya kayak punya aset, contohnya tuh kayak rumah atau investasi-investasi gitu sih. Oh oke, I see. Jadi pada intinya hidup benar gitu ya Bu. Tapi kalau boleh tahu nih, tadi Ibu sempat mention jaminan aset yang kayak rumah dan investasi gitu. Apa dari situ itu bukti bahwa Ibu ini sudah hidup dengan benar, dan ditambah mungkin kondisi Ibu sendiri yang bekerja ya? Apa boleh dibantu jawab? Apakah itu termasuk bentuk cinta kepada keluarga atau sebagai bentuk dari yang Ibu yakini terkait tindakan bajik ini? Oke, kalau untuk dilihat dari situasi dan kondisi saya sekarang yang saat ini bisa dibilang ibu yang bekerja gitu ya. Tentunya saya bekerja juga kan untuk mengumpulkan dan mengusahakan untuk kehidupan anak saya dan keluarga saya gitu. Jadi menurut saya itu juga sebagai salah satu bentuk cinta mungkin ya terhadap keluarga yang sedang saya miliki gitu. Namun sebenarnya saya juga paham dan sadar bahwa untuk aset ini sebenarnya kita nggak bisa bergantung di situ aja gitu, dan ada banyak atau aspek lain yang bisa dilihat. Jadi ini belum menentukan apakah kehidupan saya sudah benar atau belum. Oke, keren banget sih. Nah, kalau tadi kan dari Ibu sendiri yang AKA Gen Milenial ya. Sekarang kita bakal lanjut nih ya. Boleh dong Tobi, karena Tobi kan termasuk yang beda generasi itu sama ibunya alias Gen Z. Boleh dong Tobi, tanggapan kamu gimana tentang pernyataan yang tadi Ibu kamu ucapkan? Nah, kalau dari aku sendiri ya jujur, sebenarnya seluruh fasilitas yang Ibu tawarkan dan itu merupakan suatu stabilitas, tapi stabilitasnya itu stabilitas untuk hidup gitu, bukan stabilitas untuk jiwaku sendiri. Dan kita juga butuh dong stabilitas untuk jiwa, karena menurutku bagaimana aku bisa menjalani ataupun mendiami rumah yang damai sedangkan kepalaku berantakan. Isi kepalaku itu berantakan, itu gak bisa gitu. Makanya itu aku perlu banget stabilitas dalam diriku seperti kayak istirahat ataupun self care, karena menurutku itu penting ya Kak sebenarnya, karena membangun mentalku dari dalam, terus juga dia tuh membuat pemikiranku tuh rasional dan juga damai gitu. Nah ini kan penting ya, karena nanti aku mau kuliah juga aku harus punya pemikiran yang kurang lebih tuh kayak gitu. Oke, berarti tadi menurut Ibu Loli yang paling penting adalah aset. Tapi sedangkan kalau menurut Tobi yang paling penting adalah stabilitas dirinya sendiri. Ya, itu gimana tuh? Oke, selain kita bahas soal hidup benar dan tanggung jawab, sekarang kita geser nih ya ke dalam diri Tobi sendiri dan Ibu Loli. Betul, Mega. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan potensi diri. Ini sebenarnya adalah inti dari pembahasan mengenai konflik pasti dan juga passion. Kita mulai dari Tobi dulu kali ya. Apa sih yang menurut Tobi kurang suka dari saran pasti orang tua? Maksudnya tuh saran yang dianggap benar dan terjamin 100%. Ada nggak sih misalnya soal karir atau kebebasan dalam memilih? Apalagi sebentar lagi kan Tobi kuliah ya. Biasanya kan pasti ada perdebatan kecil dengan Ibu sendiri nggak sih? Oke, jujur sebenarnya pertanyaan ini agak berat sih ya buat aku jujur. Tapi kalau misalnya ditanya seperti itu tentang kebebasan ataupun soal karir, aku pasti pilih dua-duanya sih. Karena di sini aku merasa kayak kenapa ya masa depan aku tuh sebenarnya udah ditentukan, tetapi tanpa adanya ruang untuk aku bisa bertanya ataupun sekedar menjelaskan gitu.
sekarang kan aku yang hidup nih, aku tahu passionku ada di mana, aku tahu bakatku tuh ada di mana gitu. Mungkin kalau misalnya ibu bisa aja menurut itu kayak hal yang ecek-ecek ataupun hal yang dia nggak bisa jadi apa-apa, tapi menurutku aku bisa buktiin kok yang sebaliknya. Ya, ibu paham nak, gini. Sebenarnya ya bu, nikah Anggun, sebenarnya ibu tuh cuman khawatir kalau misalnya Tobi mendalami passionnya, ibu cuma khawatir kira-kira Tobi ini bisa nggak ya bertahan. Karena kan kita tahu ya, profesi psikolog itu berat dan gak cuma ngurusin diri sendiri kita doang gitu kan. Dan saya takutnya Tobi tuh ada pressure atau tekanan emosional tersendiri. Jadi saya sebenarnya lebih khawatir karena rasa sayang saya sih, bukan karena saya nggak ngedukung passion anak saya gitu. Tapi saya cuma takut kalau misalnya anak saya ini nggak bisa bertahan untuk jangka panjang. Makanya kenapa saya ngasih saran untuk masuk ke jurusan IT, Bu. Normal sih ibu kalau ya rasa sayang itu ya yang bikin ibu sendiri berpikir seperti itu. Nah berikutnya ini ada nggak sih satu pesan yang pengen banget ibu sampaikan ke ibu yang masih muda gitu? Aduh, tiba-tiba ya. Apa ya, kalau misalnya pesan untuk diri saya yang masih muda, mungkin nggak usah terlalu sekeras itu sama diri sendiri gitu. Karena kalau bisa ngulang waktunya, saya mungkin lebih pengen prioritasin atau fokus ke 1-2 hal aja gitu. Jadi mungkin saya milih untuk lebih ke momentum kebersamaan dengan keluarga, atau saya lebih memfokuskan dengan ketenangan diri atau dan lain-lainnya. Jadi gak perlu semua hal saya kejar, gak perlu semua hal saya kerasin untuk bisa mencapai itu semua. Walaupun memang pasti ada benefitnya, cuman kalau misalnya bisa mengulang waktu dan bisa memberikan pesan ke diri saya yang masih muda, mungkin saya bakal ngasih pesan ini sih. Oke, keren banget sih Anggun. Iya. Oke, untuk Tobi nih ya, jika passion Tobi ternyata menuntut Tobi hustle lebih keras daripada jurusan pasti tadi dikasih ibu ya, apa yang akan Tobi lakukan kira-kira? Apakah Tobi akan berhenti ataukah mengubah definisi bahagia Tobi sendiri? Jawabannya udah jelas sih, pasti aku bakal hustle lebih keras atau bahkan mungkin aku mau berkorban lebih banyak untuk mencapai hal itu gitu. Karena ini adalah sesuatu yang udah aku pilih dan aku yakin gitu. Kalau misalnya aku udah pilih dan aku udah yakin, maka nanti kerja keras yang bakal aku lakuin untuk mencapai itu ya menurut aku lebih bermakna dan lebih berarti aja gitu. Daripada aku harus menjalani suatu pendidikan yang di lingkungan yang nggak aku suka gitu. Daripada aku nggak suka ya malah nanti dinamika pendidikanku berantakan dong gitu. Makanya kalau aku udah pilih dan yakin, aku bakal hustle lebih keras agar nggak mengganggu dinamika pendidikanku di jenjang pendidikan nanti. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin ya, pesan untuk anak-anak atau adik-adik yang sedang berusia sama dengan anak saya, mungkin lebih ke pesan singkat. Untuk kalian gak usah melihat pandangan orang lain tentang diri kalian, gak usah terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi kalau bisa jalanin aja, nikmatin aja proses kalian, karena yang tahu gimana rasa sakitnya, gimana rasa senangnya gitu ya, itu kan pasti cuma kalian kan. Dan mungkin lebih ke fokus ke diri aja gitu. Jadi kadang kan kalian juga pasti sering lihat lah ya, kalau di sosial media itu ada yang hedon atau yang kayak bikin kita pengen ikut FOMO segala macam, ya itu mending dikurang-kurangin aja, karena kita harus lihat lebih banyak ke peluang untuk benefitnya gitu. Dan hal atau kebahagiaan sejati eudaimonia ini, apalagi di hari ini dengan Bu Mega dan Kak Anggun sekalian, mungkin lebih ke ternyata eudaimonia atau kebahagiaan sejati ini terkadang ada loh di depan mata kita gitu. Namun kita nggak
atau kurang menyadari bahwa oh itu kebahagiaan sejati kita gitu. Jadi mungkin sebenarnya sudah ada di depan mata kita, dan biasanya juga eudaimonia ini bakalan lebih terasa ketika bersama dengan orang yang kita sayangi. Keren banget. Relate ya. Iya. Tobi gimana? Kalau ini sebenarnya pesan untuk aku sendiri sih ya, dan juga teman-teman SMA lain. Dari meja makan hari ini tuh aku belajar satu hal yang mungkin ini singkat tapi menurut aku bakal ngena banget, karena menurut aku kebahagiaan itu sebenarnya gak bisa diukur hanya berdasarkan kepastian atau passion aja, benar nggak sih Bu? Nah, tapi kebahagiaan itu yang sejatinya adalah ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, ketika kita udah bisa menjadi diri kita sendiri nanti, maka nanti untuk menghadapi konsekuensi di masa depan kita nanti ya, kita udah siap gitu, karena kita menjalani hidup yang kita pilih gitu, yang bertanggung jawab sama hidup kita ya kita sendiri, bukan orang lain kan. Menurut aku kayak gitu. Keren banget ya sih Mega. Boleh tepuk tangannya dulu. Yeay. Oke, hari ini kita sudah menyelami percakapan yang tidak selalu mudah ya tentunya, tapi justru itulah yang membuatnya berarti. Kalian berdua telah membuka pintu bukan hanya untuk kita yang ada di sini, tapi juga untuk semua penonton yang mungkin sedang berjuang menemukan arti kebahagiaan mereka sendiri. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa kebahagiaan sejati menurut Aristoteles atau eudaimonia itu dapat tercapai ketika seseorang mengikuti passion dan dapat mengembangkan potensi dirinya secara bermakna, bukan berdasarkan dari harapan luar. Konsep eudaimonia selaras karena kebahagiaan sejati bukan hanya tentang rasa senang sesaat, tetapi hasil dari proses menjadi pribadi yang berbudi, menggunakan akal dengan benar, dan hidup dengan tujuan tertinggi. Jadi kebahagiaan muncul ketika passion selaras dengan tujuan hidup.